Ya Pak, saya ambil gambar Bapak ya. Oh, boleh, boleh. Mundur, 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 kanan, kanan. Hanya asin. Gimana teman? Gayaku udah oke belum? Pasti sudah dong. Namanya juga Nona, calon presenter terkenal. Nah, kalau yang cerewet dan suka mengarahkan gaya ini, sahabatku, Vira. Roll, action. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah ada di desa Cikembar, Sukabumi. Nah, kalian penasaran nggak? Ada telur kecil, banyak tatonya, dan rasanya asin. Penasaran kan? Penasaran kan? Ayo ikut deh, ayo ikut. Kali ini, aku mau belajar melaporkan kegiatan budidaya burung puyuh, teman. Tapi sayang, Pak Slamet pemilik budidaya ini belum datang. Makanya nih, sambil menunggu beliau, aku mau buat telur asin puyuh dulu aja deh. Ayo, kita mulai liputan kita, Vira. Hai Pak Prom, Hai, Nona. aku mau ikut bikin prosesnya telur asin. Oh, boleh, boleh, boleh. Tapi direkam sama Pira ya. Ya Pak, saya ambil gambar Bapak ya. Oh, boleh, boleh. Nona, ayo kamu cepat ke sana. Iya, di sini ya? Iya, iya. Nah, sini dikit ya. Tuh. Oh iya. Oke, kamera roll action. Nah, teman-teman, ini telur puyuh yang mau dijadikan telur asin. Pak, gimana caranya? Jadi kita pilih yang bagus-bagus dulu. Contohnya seperti ini. Kalau yang ini? Seleksi. Oh ini bagus ini, tebal ini. Jadi yang tebal jangan terlalu tipis. Nah, contohnya seperti ini tipis nih. Iya. Jika kalau misalnya bikin telur asin aja terlalu asin, ya karena kerabangnya terlalu tipis, ya. Wah, ternyata telur yang digunakan nggak boleh sembarangan, teman. Harus yang kulitnya tebal dan bentuknya bagus. Nah, seperti ini. Ini tipis. Kalau yang tebal yang berat ya Pak? Kalau sudah, masukkan telur yang sudah disortir ke dalam kotak sampai padat. Kat. Biar gak lama aku bantuin deh ya. Ternyata Vira nggak tahan tuh, ingin membantu juga. Ini pasti karena jumlah telurnya banyak sekali. Susun telur-telurnya dengan rapi ya Vira. Dan harus hati-hati, jangan sampai ada telur yang pecah. Vira, udah hampir penuh tuh. Ambil gambar lagi ya. Pak, oke. Ya siap ya, standby. Kamera roll action. Apa ini? Wah, udah penuh nih. Ayo, selanjutnya kita bikin Teman-teman, adonan. telurnya udah penuh nih. Ayo, kita buat adonannya yuk. Ayo. Yang pertama ada apa? Ini ada air 8 liter ya. Abunya 2 kilo. 2 kilo. Lalu ini Garam? garam 1 kilo. Oh, 1 kilo. Lalu kita campur semuanya. Ayo Pak, kalau gitu kita buat adonannya. Ayo. Oh, boleh. Ayo. Oke Pak. Wih, aku udah gak sabar nih membuatnya teman. Vira, terus rekam gambarku ya. Begini nih cara membuatnya. Aduk-aduk semua bahan-bahan tadi sampai rata. Diaduk pakai tangan juga bisa kok. Ayo, aduk terus. Jadi mengeras ya. Kalau mau jadi pengusaha sukses, nggak boleh takut kotor dong. Nah, jadi adonannya seperti ini. Tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Nah, teman-teman, lihat nih. Jadinya seperti ini. Oke, setelah tercampur seperti ini, lalu kita tuang.
Ayo teman-teman, kita tuang adonannya. Teman, pastikan adonan tertuang rata sampai ke celah-celah antar telur supaya tingkat keasinannya merata. Tahu nggak teman, Pak Pram ini salah satu orang kepercayaannya Pak Slamet loh, terutama dalam hal membuat telur asin puyuh. Wah, senangnya bisa menjadi orang yang bisa diandalkan ya. Sudah semuanya dituang nih Pak. Oke, ini udah selesai kan? Udah penuh kan? Iya. Lalu ini kita diamin selama 5 hari. Ya. Lalu kita lihat yang sudah jadi yuk. Ayo teman-teman, kita lihat sudah jadi. Cut. Oke, siap ya. Kamera roll action. Ini dia teman, telur puyuh yang sudah disimpan selama 5 hari dan sudah dibersihkan. Kata Pak Pram, rasa telur-telur ini sudah asin loh. Tapi untuk mencoba rasanya, telur harus direbus terlebih dahulu ya. Merebusnya nggak perlu lama-lama kok, cukup 15 menit aja. Nah, teman-teman, ini biarin dulu di sini, biar matang. Pak, di sini ada menu lain nggak? Ada. Di sini adalah menu andalannya abon puyuh. Mau ikutan? Abon puyuh, teman-teman, ikutin aku ya. Ayo Pak. Cut. Aku mau ikut dong. Iya, nanti siapa yang ambil gambar? Nggak mau tahu, aku pengen ikut ah. Ya sudah kalau begitu, kita gantian aja ya Vira. Tapi janji ya, bikin abon yang enak. Mumpung ada yang mau ngajarin, sekalian aja kita buat lagi laporan kegiatannya. Pasti berguna deh untuk menambah pengalaman kita. Bahan-bahan untuk membuat abon daging puyuh mudah dicari di pasar kok teman. Seperti gula merah, daun jeruk, daun serai, daun salam, cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan yang gak boleh ketinggalan ini nih, daging puyuh. Untung saja aku biasa membantu ibu di dapur. Jadi kalau soal masak-memasak sih gampang. Oke, sekarang kita saatnya membuat abon puyuh. Sekarang Vira tugasnya adalah masukkan daging puyuh ke presto. Kemudian Mona masukin, pengen ngulek-ngulek ya. Beres Pak. Ayo Vira, masukkan semua bahan-bahannya. Telur asin puyuh ini awalnya dibuat Pak Slamet karena melihat semakin banyak orang yang mengkonsumsi telur puyuh. Daripada makan telur puyuh dengan cara dimasak yang itu-itu aja, maka Pak Slamet pun mencoba membuat olahan baru, yaitu telur puyuh asin ini teman. Kata Pak Pram, abon puyuh buatan mereka ini sudah menjadi camilan favorit bagi sebagian orang di Sukabumi. Dan gak jarang loh, abon ini dijadikan oleh-oleh bagi wisatawan yang sedang berkunjung ke sini. Wah, Pak Pram hebat ya. Supaya daging puyuh cepat matang dan empuk, biasanya Pak Pram memasak daging puyuh dengan cara di presto atau direbus secara cepat menggunakan panci khusus. Ini kita tunggu selama 15 menit. Yuk kita lihat kerjanya Mona ya. Sambil menunggu dagingnya matang, aku mau bantu mengulek bumbu capek juga nih ternyata ngulek bumbu-bumbu ini teman. Salut deh sama ibu yang setiap hari bisa ngulek bumbu seperti ini. Akhirnya selesai juga aku ngulek bumbunya. Mana, Nona sudah siap? Udah. Hebat, halus ya. Sekarang waktunya kita goreng ya. Iya Pak. Mari. Goreng. Wah, kalau goreng bumbu aku mau banget Pak. Kita goreng. Ayo Pak, masukin Pak. Apinya jangan terlalu besar ya teman. Nanti bumbunya gosong lagi. Oke, setelah itu ini kita suar-suir, ya kan? Ya. Sampai tinggal tulangnya. Kamu yang bertugas menyisir daging puyuhnya ya, Fir?
tugas Vira ini butuh ekstra kesabaran loh. Karena daging disuwir hingga tersisa tulangnya saja. Ayo Vira, semangat dong. Bau dagingnya udah wangi nih. Tandanya bumbu sudah matang. Gimana Nona, udah siap? Udah Pak, udah harum nih. Sekarang waktunya kita kasih santan ya sama gula merah ya. Iya Pak. Aku tahu deh Pak. Ini pasti supaya rasa abon lebih gurih kan? Ayo, aduk terus. Sampai tercampur dengan rata. Iya Pak. Pak, ini udah selesai. Wah, untung aja kamu ikut bantuin, Fir. Jadi, tugas kita cepat selesai deh. Sekarang, masukkan daging puyuhnya ya. Pasti enak nih kalau sudah matang. Berapa lama nih Pak? Ini kita aduk-aduk selama 1 jam ya, sampai kering ya. Oh, lama juga ya. Biar meresap ya? Iya, rasanya juga enak nanti. Wah, lama juga ya teman. Yang cepat itu cuma makan abonnya saja. Wah, ini berani udah kering nih. Sekarang saatnya kita nyicipin abon sama telur asin. Gimana? Oke Pak, ayo Pak. Asik, aku dan Vira diajak Pak Pram mencicipi abon dan telur puyuh asin. Kalau ini sih kami nggak nolak tuh Pak. Kamera roll action. Nah, teman-teman, kenalin ini Pak Selamat yang punya ide untuk membuat telur asin dan abon puyuh. Nah, dia juga sekaligus mempunyai peternakan puyuh. Pak, boleh gak saya main ke kandang puyuh Bapak? Boleh, nanti kita antar ke kandang ya. Sekarang kita cobai makan telur asin puyuh dan abon puyuh. Asik! Nah, teman-teman, ayo kita cobain yuk. Wah, rasanya terasa, Pak. Enak. Iya. Nah, sekarang kita cobain abon daging puyuhnya ya. Wah, abonnya juga terasa, Pak. Enak banget ya, Pak. Enak kan? Iya, Pak, enak. Selain telur asin dan abon, Pak Slamet juga membuat siomay, kaki naga, ekado, serta bakso dari daging puyuh. Biasanya, Pak Slamet menjual hasil olahan puyuh ke supermarket, pasar lokal, warung kaki lima, bahkan hingga ke kampus dan kantor juga loh. Wah, hebat ya Pak Slamet. Baik daging maupun telurnya sama-sama mengandung kolesterol yang sangat rendah dibandingkan daging unggas lainnya, seperti ayam atau bebek. Dan menurut buku yang pernah aku baca nih, nilai gizi bisa 3-4 kalinya telur ayam, teman. Wih, sehat banget kan? Tat. Wah, kenapa? Ada yang salah? Enggak, aku juga pengen kali. Bilang dong dari tadi, ayo sini. Ayo kita makan. Yeay, pakai marah-marah segala. Bilang dong kalau kamu juga mau, Fir. Enak juga ya. Bener-bener enak. Untuk harga telur asin puyuh ini nggak mahal kok teman. Cukup merogoh Rp400 tiap butirnya. Kalau abon Rp35.000 per toples. Wow, lihat teman, burung puyuhnya banyak sekali. Peternakan burung puyuh ini terletak di Desa Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Awalnya, Pak Slamet membeli 1.000 burung puyuh dengan modal Rp10 juta. Lama-kelamaan, bisnis ternak puyuh ini terlihat menjanjikan. Hingga pada tahun 2002, Pak Slamet berpikir untuk mengembangkan usahanya ini. Saat ini, lebih dari 50.000 ekor puyuh dipelihara di sini. Tidak hanya kamar kita loh yang harus bersih, kandang-kandang puyuh ini juga harus dibersihkan setiap harinya, teman. Kalau untuk perawatan lainnya,
kita tanya Pak Slamet yuk. Action. Nah, teman-teman, sekarang saya ada di peternakan puyuh. Sekarang saya mau ngasih makan puyuh. Pak, ngomong-ngomong, makanannya dari apa ya? Ya, ini terdiri dari bahan baku campuran. Ada tepung ikan, buntil kedelai, jagung kuning halus, dedak padi, dan mineral. Kalau Nona mau coba ngasih makan, silakan. Seperti kata Pak Slamet, makanan yang diberikan buat puyuh-puyuh ini telah diolah secara organik atau melalui proses fermentasi sehingga bisa meningkatkan kualitas gizi makanan dan daya cerna. Setiap harinya, puyuh-puyuh ini diberi makan 1 kali di pagi hari sebanyak 20 kg. Aku tebak deh teman-teman, di rumah pasti nggak kuat kan kalau makan cuma sekali? Aku juga. Pekerjaan memberikan makan sudah. Nona kalau setelah makan haus nggak? Nah, sekarang kita coba Nona memberikan minum puyuh juga. Saatnya memberi minum puyuh-puyuh ini. Air minum untuk puyuh juga dicampur dengan vitamin khusus unggas teman, supaya puyuh-puyuh di sini tetap kuat dan sehat. Ayo, kalian makanan minum yang banyak ya. Nah, Nona, pekerjaan memberikan pakan tadi sudah. Pekerjaan memberikan minum puyuh sudah. Sekarang saatnya kita panen hasil. Kita panen hasil telur puyuhnya, oke? Oke, teman-teman, yuk kita panen telur. Ayo kita angkat telur. Asik, ini dia nih kegiatan yang aku tunggu-tunggu dari tadi. Ayo Pak, kita kumpulin telurnya yang banyak. Kata Pak Slamet, setiap 1 ekor hanya bisa bertelur 1 saja teman. Setiap harinya, beliau bisa memanen hingga 31.000 butir telur. Telur-telur ini nantinya akan dijual Rp215 per butirnya pada para pedagang. Untuk memberi makan dan membersihkan kandang burung puyuh yang banyak ini, Pak Slamet dibantu oleh 16 karyawannya. Berkat kegigihan beliau dalam usaha burung puyuh ini, sekarang Pak Slamet punya 88 petani binaan loh. Ternyata selain punya usaha, Pak Slamet juga membantu orang teman. Yang seperti ini nih teman, yang harus kita contoh. Wah, udah penuh telur nih tempat yang kami bawa teman. Ini dia, telur-telur yang sudah diambil tadi. Lihat, wih, banyak kan? Hasil dari penjualan telur-telur ini setiap bulannya mencapai 200 juta rupiah. Wih, luar biasa ya teman. Meskipun untung besar, bukan berarti usaha Pak Slamet ini tidak ada kesulitannya loh. Cuaca yang tidak menentu sering membuat pengiriman telur yang seharusnya tepat waktu menjadi tersendat. Dan akhirnya telur dijual dengan harga yang murah deh. Kalau sudah begini, Pak Slamet bisa rugi kan? Kamera, action. Nah, Nona, ini telur tadi hasil panen kita. Isinya 100 butir, 10 butir kali 10 butir, isinya 100. Sebelum dibawa ke pasar, kita kemas dulu dalam kemasan plastik per 1000 butir. Pak, tapi kasihan. Nanti telurnya nggak bisa menetas. Telur ini, telur khusus konsumsi. Kalau untuk ditetaskan, telurnya beda lagi. Ada pejantannya. Nona pengen lihat? Aku mau ikut, Pak. Aku juga mau ikut, Pak. Oke, kita ke sana ya. Ikut sih ikut, tapi kamarnya yang dikebawahin. Ya, ayo Pak, ayo. Kalau bagian yang seru-seru, aku sama Pira pasti nggak pernah mau ketinggalan deh. Shh, jangan terlalu berisik teman. Kasihan, nanti anak-anak puyuhnya terbangun lagi. Ini namanya tempat penetasan. Dalam sebulan, paling sedikit ada 20.000 ekor puyuh betina dan 20.000 ekor puyuh jantan yang ditetaskan di sini dengan cara dihangatkan menggunakan lampu. Telur-telur yang akan menetas ini harus tetap dihangatkan pada suhu ideal 38 derajat Celcius selama 17 hari. Kalau sudah 17 hari akan menetas seperti ini nih. Lucu ya. Nanti aku mau bawa pulang sepasang. Kamu benerin. Oke, kamera
Kamera roll action. Nah, teman-teman, ini puyuh yang berusia 1 hari baru pada menetes. Lucu-lucu ya. Ini satu pasang. Yang hitam berkelamin jantan dan yang berwarna bulu coklat adalah betina. Aku mau satu pasang ya, Pak. Boleh, nanti buat Nona dibawa pulang ya. Nah, teman-teman, itu kan lucu-lucu banget. Aku dapat satu pasang, Kira juga dapat satu pasang. Nanti kita muternakin di rumah sampai besar. Dadah. Kak. Aku mau apa? Tuh kan, lagi-lagi Vira nggak mau kalah nih. Nggak apa-apa deh. Yang penting aku dan Vira senang sekali bisa mendapatkan ilmu budidaya burung puyuh dari Pak Slamet ini.